Kalau berbicara Persib nanti ketika menghadapi Persik Kediri di kandang, harapan sih ya Persib sendiri jangan selalu mengandalkan strategi counter attack ya Mas. Ya Bang, karena bermain di kandang kadang-kadang tim lawan tuh sudah mulai memahami cara bermain Persib kan. Yang mengherankan nih, kenapa itu keputusannya kok keluar H-1? Pas match kemarin ya. Begitu kejadian H-1 langsung keluar hukuman. Itu apakah karena tidak menginginkan Persib juara? Ada diskriminasi itu teh? Gimana nih? Hari Persija Saksima emang harusnya disanksi. Nah, kalau Persib ini nggak harus disanksi gitu loh. Saya pikir ini Komdis ini sedang menggerogoti kredibilitasnya ini. Tapi memang yakin lah ya kali ini Persib itu bakal menang dan mudah melawan Persik, semudah melupakan dia ya. Walaupun awalnya emang agak susah ya ngelupainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ngoper, ngomongin Persib 2025, support by Super Top. Ini rasanya super. Kami sebelumnya segenap kru Ngoper mengucapkan turut berduka cita atas kepulangannya Bejo Sugiantoro, ayah handa dari pemain Persib, Rahmat Irianto. Beliau adalah legenda Persibaya dan semoga amal ibadah beliau diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa di studio saya sudah ditemanin oleh Kang Abo. Kang Abo apa kabar? Baik, Mang. Dan juga ada Mang Eko juga. Kalau dulu sih tuh semangat atuh. Orang sebenarnya semangat. Semangat itu. Semangat. Tapi cuma lulus. Lanjut. Oke, terima kasih atas kehadirannya di ini hari pertama bulan puasa. Ya. Kita puasa ya. Jadi lulus nama lain pedaku puasa. Lain pedaku puasa lulus. Beda tadi lah lanjut. Beda Persib. Gitu. Oke, Kang Abo, sedih sekali. Jadi sangat tidak adanya Beckham, Persib sabubuk-bubukna. Prediksi kita semua tidak ada yang tepat dan ya anjur-anjuran lah. Itu kalau Kang Abo sendiri melihat pertandingan Persibaya melawan Persib tadi, kira-kira apa yang salah dari Persib? Ya, pertama-tama ya turut prihatin juga ya dengan hasil yang tidak kita harapkan, di luar ekspektasi kita. Sebelumnya kita membahas bahwa optimisme yang cukup tinggi bahwa Persib bisa meraih poin di sana. Tapi faktanya Persib kali ini harus kehilangan 3 poin, bahkan dengan skor yang cukup telak. Nah, tentunya dengan tidak adanya Etam memang sedikit berpengaruh, tanpa mengesampingkan kemampuan para pemain lain yang diberikan kesempatan kali ini. Saya melihat ada faktor, ya kalau berbicara masalah kelelahan, semua juga sama ya. Tim lawan juga sama. Kalau berbicara masalah faktor lagi bulan puasa, berbicaranya juga mainnya malam gitu. Iya, kemarin juga dibahas sama. Iya kan? Tadi lamun Persibaya itu paruasa. Tapi itu. Iya. Murni kalau melihat secara keseluruhan tadi game plan kedua tim, ini murni masalah taktikal ya. Satu taktikal, yang kedua juga skuad kedalaman yang selama ini juga menit bermainnya kurang. Kali ini harus mendapatkan kesempatan. Tentunya ini menjadi PR buat Coach Bojan di pertandingan selanjutnya. Ya, sebetulnya kalau kata Kang Zita kan kehilangan 3 poin. Ya. Kalau kata saya sih kehilangan kita 1 poin karena kan prediksi saya kan draw ya. Draw dan sebetulnya sesuai prediksi juga nggak perform gitu. Jadi Persebaya kan sebetulnya ya, kalau Persib mainnya perform aja, kan bisa keredam gitu. Persebaya itu nggak istimewa, masih Persebaya sekarang itu menurut saya masih jauh ya, agresivitas, determinasi. Kalau dibandingkan dengan Persebaya waktu masih dari Ki Kambuaya, Rahmat Irianto, sama Marokawa ya, itu jauh. Kata saya Persebaya masih lebih
agresif dulu gitu ya. Tapi masa ini malam ini Persibnya nggak perform gitu ya. Saya nggak tahu, cuma tadi pas Adam Alis ya ditarik gitu kok makin berantakan. Saya nggak tahu nih. Biasanya insting Bojan bagus ya. Cuma masalahnya kan gol itu kan beruntun di babak kedua ya. Jadi mungkin Persib kehilangan momentum gitu. Waktu lawan Persija kita juga aduh asa berat ya 2-0 2 ya. tapi gol di babak Bisa pertama comeback. semua. Comeback babak kedua kalau tadi memang susah ya. Ya. Intinya Persibnya nggak perform, jadi diserang dari berbagai lini juga gampang ya. Udah gitu ketika masa transisi juga terlambat semua. Saya pikir saya nggak tahu tuh faktor apa tuh kita ada pemain main halus Iya. penting ya. Enggak dari Apakah hanya faktor etang, saya nggak ngerti juga. ini dari babak pertama juga Persib sepertinya keteteran sekali. Jadi tidak ada counter attack, di transisinya juga tidak begitu bagus. Itu wah jauh sekali. Iya itu makanya kembali tadi saya statement kan bahwa ini murni masalah taktikal mungkin ya. Sejauh ini Persib kan selalu menggunakan strategi defend to counter dan lebih produktif ya di pertandingan sebelumnya. Bahkan di 2 kali pertandingan yang kemarin mendapatkan hasil draw itu sudah mulai kebaca emang ya. Iya. Nah di pertandingan kali ini pun saya yakin tim analisnya dari Persebaya sudah memahami gaya mainnya Persib, game plan-nya di pertandingan yang akhirnya Persib harus mengalami kekalahan yang kedua. Jadi main Persib tuh gini, ketika masa transisi ya, counter attack itu, kalau masih berhadapan dengan 2-3 pemain lawan, udah berhenti. Beda sama waktu kalau kita punya pemain yang kecepatan ya, kayak Beckham ya, udah nggak ada masa berhadapan, langsung bawa ke depan aja. Udah pada nunggu kan, minimal ada 2 atau 3 lah Oke. penerima umpan. Kalau tadi kan nggak jalan skema Oke. kayak gitu. Berarti kalau ini jadi masalah serius nih, Kang Abo, Mang Eko. Karena apa? Masalah taktikal. Otomatis nanti tim yang akan menghadapi Persib juga mungkin akan meniru gaya Persibaya nih, bisa mengalahkan Persib seperti itu. Ya. Dan yang saya khawatirkan justru persaingan semakin ketat. Iya. Karena Dewa meraih kemenangan Waduh. di jam dan waktu yang sama. Dewa meraih kemenangan Jadi dan tipis, ya. menjadi pesaing utama untuk menjadi juara liga. Ini kan sangat berbahaya sekali. Iya, poinnya memang high risk banget ya. Cuman 5 ya. Iya, Perbedaannya cuman 5. Bahkan Persik Kediri yang dikalahkan sama Dewa di pertandingan kali ini di jam yang sama. Mereka ketika datang ke Bandung juga pasti berpikirannya itu nothing tulus juga. Iya benar. Ya oke, kami mengalami kekalahan dan tetapi Persib juga Bebannya tanpa ada celah, bebannya mengalami kekalahan juga kan. Nah, 2 tim yang maksudnya yang menjadi pesakitan harus bisa mengamankan poin di pertandingan kali ini untuk menentukan sejauh mana nih nanti persaingan di papan atas. Gitu. Oke, ini kan juga otomatis persaingan semakin ketat, rame, dan pasti. ya berpengaruh juga kan di pertandingan berikutnya. Dewa juga mungkin sama, Persib juga sama. Kira-kira apa yang harus dilakukan sama Persib sendiri nih? Ya mau nggak mau di pertandingan kali ini Selain evaluasi, sudah bosen pasti. lah evaluasi Sudah lah pasti. Ya, sudah pasti. Dan itu memang harus evaluasi kalau kalah 3-1 di mana celahnya, dan saya yakin tim analis juga sudah bisa mengantongi apa yang menjadi kelemahan di pertandingan ketika melawan Persebaya, dan harapan di pertandingan selanjutnya jangan sampai terulang lagi. Dan tentunya juga banyak berpengaruh ya, Mang. Biasanya faktor psikologis juga itu dengan Persib sekarang berada di papan atas itu seolah-olah tanpa pesaing. Nah, kali ini berada di papan atas itu lebih sulit ya. Lebih sulit itu mempertahankan ya, Maiko ya. Iya. Daripada yang di bawah itu ya nothing tulus juga kayak Dewa gitu. Sejauh ini juga game plan-nya seperti itu, dan memang mereka juga oke, saya nggak berharap target juara lah misalkan tahun ini. Tetapi minimal bisa memberikan tekanan. Nah, tekanan itu yang mesti diwaspadai kubu Persib itu sendiri. Oke. Kalau saya sih ketika Persija kalah dari PSM, itu bagi saya persaingan Udah selesai ya? udah selesai. Oke. Tinggal Oke. Dewa sama Persib. Persib. Nah, masalahnya Persib kehilangan momentum itu di saat-saat Dewa naik terus nih Mang Gusdur. Nah, ini jadi agak menyulitkan. Tadi kata Kang Abo ya, bahwa beban itu sampai pekan terakhir akan ada di Persib nih. Iya. Walaupun Persib menang ya. Iya. Walaupun Persib menang, itu akan terus ada di Persib tuh. Karena apa gini? Dari psikologis ya. Dewa ini kan bukan tim yang punya historis ya. Iya. Tapi finansial bagus.
udah gitu materi pemain bagus, fasilitas oke gitu ya. Jadi mereka ini memang sekarang atau beberapa tahun kemudian memang akan jadi klub yang sesuatu gitu di Oke. Indonesia. Nah, tapi ketika mereka bisa mempercepatnya tahun ini, nah itu lebih bagus buat mereka. Jadi nothing tulus. Nah, justru tim-tim seperti ini saya pikir yang akan merepotkan. Jadi ntar persaingan itu sampai pekan terakhir bebannya di Persib terus tuh Bang. Buahnya Gusto. Persib terus. Kalau Dewa enggak. Nyantai aja mereka tuh. Bahkan pelatihnya juga Oltri sempat menyampaikan statement bahwa target kita itu realistis di 4 besar gitu. Jadi itu permainan apa ya? Permainan strategi seorang pelatih. Padahal saya tahu tuh yang hal seperti itu. Supaya tidak membebani para pemain Iya. gitu. Hmm. Itu udah Pokoknya mah fakta kayak gitu. target kita mah 4 besar, tapi di balik target itu Ya, nge-push. pelatih nge-push terus gitu kan. Tetapi pemain tidak ada beban itu, Pak. Buat pemain mah oke lah, orang geus aya di posisi 2 ge geus nyaman lah. Yes. Yang penting mah ya di 4 besar, bonus pasti cair gitu. cair. Tapi kalau ngomong-ngomong bonus nih, saya punya sesuatu yang baru Pak Eko, yaitu Jarum Super Espresso Gold. Ini mantap nih, produk terbaru dari Jarum Super ya. Kemasannya juga tuh bagus. Eksklusif, elegan. Oh, Iya. pasti ini dalamnya juga gini. Waduh. Berhubung kalau 41 berarti saya langsung ngerokoknya 5. Masuk. Oh, iya. Langsung Bengek atuh aing. Oke. Oke, Kalem eta ningali foto di dinya asa kaingetan orang. Bunuh diri. Kang Abo, Bunuh diri. Marlok. Kang Abo, Mang Eko, sebelum kita bahas ke selanjutnya, ada dulu Neneng Fakta. Oh, iya. Si Neneng Gelis. Silakan, Neneng Gelis. Fakta. Oke, Neneng Gelis silakan. Hatur nuhun Mang Abo, Mang Eko, sama Mang Gusdul. Tahu lah ya, Mi di sini mau ngapain? Pastinya mau bagi-bagi hadiah. Nah, untuk pertanyaannya, sabar dulu, tonton dulu videonya sampai akhir karena pertanyaannya ada di tayangan akhir ini. Nah, yang pastinya Bob harus follow dulu akunnya @supermoment.id dan boboto.id. Nah, untuk jawab pertanyaannya, tulis di kolom komentarnya supermoment.id. Kak, untuk pemenang minggu kemarin di mana? Nih, ada di bawah sini. Lanjut lagi ke Mang Gusdul. Aduh, terima kasih sekali Mei, berkat Mei si merah dan yang pastinya berkat ngenyot espresso. Wah. Semangat lagi. Semangat ya? Semangat lah, karena Persib akan menjadi tuan rumah nanti menghadapi Aduh. Persib. Lupakan kekalahan, kenyot rokok, espresso gold. Saya yakin kalian akan strong kembali. Masih seru, Kang Abo, Mang Eko, perdebatan hukuman Beckham nih. Di mana Beckham 3 larangan 3 kali tidak boleh bermain dan denda 75 juta kalau tidak salah. Nah, ini menjadi pro dan kontra. Kenapa sih selebrasi seperti ini harus kena sanksi? Padahal kan kalau di luar negeri juga sama. Terus yang lain juga kalau ada yang selebrasi seperti itu. Emang kenapa itu Kang Abo? Katanya provokasi. Ya. Nah, Ya mungkin kalau saya lebih melihat ke sudut pandang atmosfernya ya kemarin ya. Memang atmosfernya memang tensinya cukup tinggi ya. Apalagi 2 tim yang selama ini juga historinya agak sedikit bersih tegang ya. Ya mungkin faktor sebetulnya hal yang sangat wajar selebrasi seperti itu menurut pandangan saya. Karena di luar juga selebrasi seperti itu, kadang-kadang saya melihat juga Cristiano Ronaldo waktu itu mencetak gol lawan Atletico Madrid. Dia mencetak gol, dia menghadap kepada para penonton Atletico dengan PD-nya, dia berdiri, dia seperti seolah menantang. Kalau nggak Messi semua. kita. Ya itu kan memang sah-sah aja sih. Sejauh ini ya juga perlu perlu pendewasaan lah cara menyikapi hal seperti itu. Kadang-kadang para pemain juga dalam situasi tertentu mengekspresikan apa yang dia raih itu di luar nalar juga, di luar kontrol juga gitu. Itu sah-sah aja sih. tapi Komdis menilainya lain kan? Ya, kalau berbicara masalah menilai lain, kita juga melihat kan ketika pertandingan tersebut ada momentum ketika Etam juga mendapatkan sikutan yang itu sebetulnya di luar rule of the game dalam dunia sepak bola. Yang jelas-jelas sudah ada VAR dan hanya mendapatkan kartu kuning. Nah, jadi kalau misalkan hal seperti itu juga
menjadi apa ya, menjadi punishment lah Mang Eko, itu bisa menjadi balance sih kalau melihat sudut pandang kita POV-nya sebagai mantan pemain. Oke. Nah, Mang Eko gini, kan Persib juga banding ke Komdis Ya, untuk Komding. Komding, ya, Komding. Komisi Banding ya. Komite Komite salah, Komite Banding. Komding, lain munding. lain Munding. Komite Banding. Mengajukan banding, tapi bandingnya katanya ditolak. Dan yang mengherankan nih, kenapa itu keputusannya kok keluar Hamin satu. H-1? Pas match kemarin ya. Begitu kejadian H-1 langsung keluar hukuman. Sementara klub-klub lain yang istilahnya bermasalah justru terlambat keluar keputusan hukumannya. Itu apakah karena tidak menginginkan Persib juara? Ada diskriminasi itu teh? Gimana nih, Mang Eko deh, Mang Eko? Iya, saya kan selalu objektif ya. Nah, makanya objektif sekarang ini saya jadi jangan-jangan objektif kita ini ada di titik yang sama dengan orang-orang yang subjektif nih. Jadi ada prasangka saya juga nih. Bener Mang Gus, jadi ada prasangka. Gini loh, sebetulnya yang pertama dari selebrasi etam ya. Itu kan Komdis itu kan sebetulnya dalam menjatuhkan sanksi itu, walaupun dia punya otoritas, tetap dia itu mengacu kepada yang namanya ada kode disiplin PSSI ya, sama nilai-nilai universal. Nah, yang bisa ditafsirkan sangat luas itu adalah perilaku buruk memang. Itu kena semua tuh, pemain, supporter, pelatih, segala macam bisa kena. Tapi yang kemarin kan enggak gitu. Itu kan saya pikir hanya bentuk ekspresi aja ya. Itu yang pertama. Nah, udah gitu ketika bentuk ekspresi itu kan ada nilai-nilai universal ya. Yang nggak boleh itu adalah yang rasisme gitu. Sama bermuatan politik tuh paling sering tuh. Pemain habis ngegolin, baju dibuka ada pesan politik, kalau enggak ngasih salam-salam simbol yang terlibat fasisme ya, gerakan sayap kanan kalau di Eropa itu udah pasti kena tuh. Waktu itu paling sering tuh waktu konflik Serbia, Yugoslavia gitu ya. Terus kalau di Eropa di liga itu paling sering tuh kena klub-klub Italia karena mereka ada pengusung fasis ya, kayak adalah beberapa klub gitu. Kemarin kan enggak ya. Itu ekspresi murni, saya kira berlebihan itu kena sanksi kayak gitu. Nah, itu sebetulnya kemarin tuh ada sanksi yang kayak ini kabarnya belakangan ya, sanksi buat Persija kan. Itu seakan-akan mengimbangi nih Persija juga disanksi berat juga yang itu mah emang harus kena gitu loh. Maksud saya bukan karena saya boto Persib, itu mah harus kena gitu. Panpel Persija harus kena sanksi karena apa kan terpenuhi itu unsur-unsurnya. Flare nyala, lalu ada keributan, ada yang lempar-lempar gitu kan terpenuhi gitu. Jadi bukan karena ini Persib disanksi, Persija disanksi, objektif, bagus hasil kerjanya Komdis. Enggak. Hari Persija disanksi emang harusnya disanksi. Nah, kalau Persib ini enggak harus disanksi gitu loh. Apalagi kan yang Persija itu kan korban dari pemain ada tuh. Tiron gitu. Jadi saya pikir ini Komdis ini sedang menggerogoti kredibilitasnya ini. Oke. Nah, menggerogoti seneng nih kalau jadi sudah hancur kesorangan. Sedang nih, apakah kalau menggerogoti sudah benarkah para pengurus Komding itu orang-orang yang mantan pengurus klub yang berada di situ, atau harus orang-orang dari luar klub tapi mengerti tentang sepak bola? Bagaimana? Saya kenal, saya tahu lah, bukan kenal, tahu beberapa orang ya. Ini kan masih ada juga yang Komdis musim-musim sebelumnya ya, masih ada. Jadi orang-orang ini sebetulnya kan punya background hukum gitu ya. Nah, terus memang harusnya nggak punya background irisan atau pernah bersentuhan dengan klub. Pernah jadi pengurus klub. Dan Persib pernah, waktu itu Kang Yusuf Bahtiar kan pemain Persib lah, semua tahu, pernah juga di Komdis. Nah, maksud saya memang harus ada perombakan signifikan lah. Saya nggak tahu apakah bisa musim ini atau musim depan ya. Memang harusnya sama ini orang-orang profesional aja gitu. Kalau perlu orang-orang yang benar-benar sebetulnya nggak ada background klub sama sekali gitu. Kalau nggak mau fair, diatur nih Komdis ini misalkan ada perwakilan dari dari unsur misalkan ya unsur akademisi itu orang-orang kampus, terus ada unsur-unsur praktisi nih, para lawyer itu malah nggak apa-apa gitu. Jadi transparan intinya. Tapi kalau misalkan masalah kapasitas orang itu sebetulnya saya nggak meragukan, Mang Gusul ya. Mereka punya track record inilah. Kalau masalah menangani perkara memutus bagus. Cuma masalahnya kan yang kemarin nggak beres gitu. Makanya saya aja yang objektif kok jadi kesel gitu loh. Ini kenapa ya orang-orang ini jadi begini gitu loh. Oke, Kang Abo sebagai mantan pemain setuju nggak dengan obrolan Mang Eko ini? Saya sangat setuju karena apa yang dia sampaikan itu sudah berdasarkan ilmunya.
ini kan kaitannya sama hukum. Ini kan pakarnya kalau masalah hukum. Dan tadi dia juga menyampaikan kalau di tim Komdis dan juga Komding itu diisi para apa, Maiko? Ya orang-orang bagus. Orang-orang yang maksudnya berkompeten di bidang itu ya. Jadi biar fair lah. Biar fairnya apa? Kan nanti dilihat tuh ketika memutuskan itu, ini loh, seperti ini pasal-pasalnya gitu kan, Maiko ya. Nah, kayak gitulah. Kayak kalau masalah hukum mah Jadi beliau aja yang iya menguasai. memang ini ada acuan jelas Bang Gusdur, misalkan flare sekali satu nyala 25 juta, ada 2 50 juta ya. Ketika lebih dari 2 langsung 200 juta gitu. Jadi ada aturannya, itu tuh ngunci loh. Kaku nggak bisa ditafsirkan bebas. Nah, kemarin makanya saya bilang ini ugal-ugalan gitu loh. Kayak misalkan asal ngajatukan sanksi disebut berat, oh diapresiasi, yang enggak juga kalau untuk yang sekarang ini enggak gitu. Mau dia ngasih sanksi Persija sampai berapa M pun Bobotoh nggak akan kaku, nggak akan senang. Karena apa? Karena ada putusan yang merugikan Persib, jelas gini. Vulgar gitu loh. Dan yang ditakutkan, jadi gini, tentang uang 70 juta itu kecil lah buat Persib ya. Jadi di Komdis itu memang ada klausul untuk nominal di bawah sekian, nggak bisa dibanding ya, langsung bayar udah mungkin kecil ya. Nah, ini anggaplah uangnya juga nggak kecil-kecil banget, tapi itu kan masalah uang sepele ya. Yang kita khawatirkan kan performa Beckham ini diperlukan nih. Betul. Dan udah kejadian loh. Iya. 2 kali Beckham nggak tampil, Persib Persibnya hancur. kan, Gitu. Oke. Dan itu juga berpengaruh kepada para pemain lain. Iya. Sejauh ini juga para pemain lain mau tidak mau, saya yakin mereka terpengaruh dengan keputusan ini, Michael. Ini terpengaruh. Terlepas etapnya ada di lapangan ikut bermain ataupun tidak, ini berpengaruh. Itu pasti terganggu. Sedikitnya pasti terganggu secara psikologis. Jadi tongsok nyebut anak papa, ada anak nasi papa mah aya di imah. Sekarang mah kita bahas ke pertandingan. Sekarang kita bahas ke pertandingan berikutnya karena Persib akan menghadapi Persik Kediri yang sama-sama kalah di pertandingan kemarin. Tapi sebelum kita bahas, saya punya yang satu ini, si gelis, si merah, si Neneng Fakta. Mangga Neneng Fakta. Bangun pagi ketiban bata. Ketemu lagi nih sama Mei, si Neneng Fakta. Mang Gusdul, sabar dulu ya. Nih Mei mau bacain dulu fakta-faktanya Persib sama Persik Kediri. Nah, untuk fakta yang pertama, ini hasil 9 pertemuan terakhir kedua tim di seluruh kompetisi. Persib itu menang 6 kali dan Persik Kediri menang 2 kali dan draw 1 kali. Untuk fakta yang kedua, Persik itu menjadi salah satu tim yang punya catatan baik bila main di laga tandang. Persik ini menang 5 kali, draw 3 kali, dan kalah 4 kali. Nah, lini depan Persik jadi ancaman karena bisa mencetak 19 gol di kandang lawannya. Untuk fakta yang ketiga, nah, Persib itu punya sedikit catatan buruk ya apabila main di kandang untuk melawan Persik Kediri. Persib itu mencatatkan 2 kali kekalahan beruntun 0-2 dan 0-2 pada 20 Desember 2023 dan 8 Maret 2023. Tapi memang yakin lah ya kali ini Persib itu bakal menang dan mudah melawan Persik. Semudah Mi melupakan dia ya, walaupun awalnya emang agak susah ya ngelupainnya. Kembali lagi ke yang lain. Oke, teman-teman yang lagi stay tune di rumah. Kang Abo, Mang Eko, saya punya sesuatu yang Wah, Oh iya, ini lupa. Ya bener. info dulu dong. Biar nggak ngantuk. Kopi tubruk gajah spesial mik, di mana kopi dengan gula yang dicampur dalam 1 saset dengan tingkat kemanisan yang pas dan tetap menonjolkan karakter kopi yang kuat. Wih, mantap. Dan yang bikin lebih asiknya lagi, kopi tubruk gajah dibuat dari racikan warisan tradisional sehingga menciptakan rasa kopi yang mantap. Aroma yang khas dan warna yang hitam pekat. Kopi tubruk gajah spesial mik, benar-benar kopi. Iya. Suruput dulu dong. suruh betul loh, kenyot. Kang Abo, Mang Eko, jadi Persib itu sekarang masih kokoh berada di puncak dan akan menghadapi Persik yang awalnya ada di puncak juga, ada di papan atas lah, nggak puncak-puncak amat, tapi sekarang merosot terus ya. Nah, apakah ini akan menjadi laga yang mudah buat Persib kira-kira?
Ya, laga yang sangat sulit sih sebetulnya. Iya, memang sangat sulit karena kita kalau melihat head to head di pertandingan sebelumnya Persib juga waktu itu di luar di luar prediksi kita sempat mengalami kekalahan. Tapi di musim lalu ketika bermain di Bandung, ya kan. Bahkan J Valente waktu itu saya melihat dia joget-joget, dia kayaknya joget banget. Iya kan. Iya, memang Persib menjadi momok buat Persib di pertandingan waktu itu. Tom Series nama. Nah, iya mah asli, Mang. Asli. Ya. Iya, benar. Jadi walaupun kedua tim mengalami kekalahan, baik Persib melawan Persebaya dan Persik juga lawan Dewa United yang sekarang performanya lagi terus meningkat. Ya, ini harus terus menjadi perhatian ya. Perhatiannya kenapa? Tetapi ada sesuatu hal yang bisa kita petik dari pertandingan Persib lawan Persik itu, Michael. Kita berbicara masalah psikologis ya. Yeah. Persik Kediri kemarin ada sedikit bermasalah dengan para pemainnya. Bahkan dia di bench 3 tahun kalau nggak salah, tidak boleh melakukan transfer window. Yeah. Ya kan? Nah, sama halnya kejadian waktu Marco Simic dengan Persija. Nah itu mau tidak mau, suasana tim, skuad kedalaman tim, atau situasi yang ada di tim itu pasti terganggu, Mang. Dan itu bisa dimanfaatkan oleh Persib itu sendiri. Dengan catatan Persib juga harus bisa merubah secara taktikal ketika bermain di kandang. Main di kandang kira-kira Mang Eko ini tekanan Boboto juga kan makanya pasti. Ya tadi kan sudah bilang ya kalau tekan mah di Persib terus nih sampai akhir musim. Pasti di Persib. Nah, masalahnya Persik ini agak unik nih. Persik yang sekarang ini memang bukan Persik era 2006-an ya. 2007 yang tangguh. Waktu itu ada Mas Iwan Budianto, ada trio Gonzales, terus Pagundes, Daniel Fernando ya. Memang bukan yang seperti itu. Mereka tuh angin-anginan saya bilang. Dan mereka tuh butuh figur, butuh sosok, dan itu ketemu tuh ketika masuk Arthur ya. Arthur Irawan masuk, minimal dari finansial saya pikir semakin membaik ya. Trust dukungan juga kembali ke Persik. Nah, mereka itu memang angin-anginan tuh. Tadi yang Mas Sul bilang kan, mereka dulu persen awal-awal di atas gitu ya, menguntit di bawah, lama-lama merosot ya. Tapi masalahnya itu kalau buat Persib sendiri, Persik ini seringkali menjadi momok di saat yang tidak tepat buat Persib. Jadi ketika kita lihat mereka sebelah mata, bisa menang. Kan di Bandung kemarin menang musim lalu. Jadi walaupun kemarin Persib mengalahkan mereka di putaran pertama, bukan berarti nanti main di Bandung jadi lebih mudah gitu. Tapi Persik waktu itu lagi perform mereka lumayan, pernah kalah di Jalak Harupat sampai 6-0 apa 6-1 tuh. Ya, waktu itu Suco Nutnum corner langsung asup. Dan saya masih ingat kok bisa-bisanya Persik selemah ini gitu. Ya, makanya Persik ini bukan tim yang konsisten ya. Tapi ketika main di Bandung jangan pernah lah kehilangan kewaspadaan gitu. Oke, kalau kita bicara Persik nih, bukan tanpa tekanan, kalah dari Dewa United. Selanjutnya akan menghadapi Persib tandang juga. Setelah menghadapi Persib kan akan lawan PSM juga. Ini kan otomatis tekanan juga sangat berat buat Persik sendiri. Apakah ini pelatihnya harus memutar otak? Apakah ini akan menjadi keuntungan buat Persib? Kira-kira seperti bagaimana? Iya, Bang. Kalau berbicara masalah tim yang akan dihadapi baik Persib ataupun Persik, kita tidak bisa menganggap enteng ya, Michael ya. Kalau zaman dulu kan kita lawan ini nih kita udah bisa menang 3 poin. Lawan berikutnya, ini agak sedikit punya perkiraan. Baheula pelatih muter otak, supporter muter modal baheula. Kemasang baheula. Dan diterusin kan. Jadi tim-tim yang ada di Liga 1 sekarang ini memang kompetitif, Bang. Jadi nggak bisa dianggap enteng karena sepak bola sekarang udah mulai terlihat enak ditonton juga ya. Enak ditonton lah, Bang. Benar kan, Michael? Iya, salah satu indikator sepak bola itu sehat sebetulnya ya. Ini terlepas dari putusan komdis, wasit itu adalah ketika menang di luar kandang jadi biasa, kalah di kandang pun biasa. Kalau dulu kan Persib kalah di kandang tuh kayak Bandung mencekam, siun lah ya. Sekarang kan biasa aja gitu. Nah itulah dijelasin sama Mak Eko tadi. Dirinya kita guling-guling pot deh kan. Iya. Jadi tara guling-guling pot. Nggak beredogan ruko tara. Breto keur ngora eta mah keur ngora. Ampuraya sok beredogan ruko. Eta pokoknya jalan Asia Afrika terus ke Otista punten lewat Kopo ruko parupus. Iya, jadi gini Bang ya, bermain di Bandung mereka juga pasti bukan tanpa target sih, pasti mempunyai target. Ngapain hanya sekedar datang main nggak ada target kan percuma gitu. Tapi kalau berbicara masalah ketika pertandingan di Bandung lalu
pertandingan berikutnya melawan PSM, saya pikir itu tidak akan menjadi halangan buat mereka karena stepnya satu-satu lah kayak emang ya. Kalau dulu kan, oh ini lawan ini yang tadi saya bahas, lawan ini 3 kali pertandingan, ini. Kalau sekarang kan nggak bisa, satu dulu, gimana bisa menyelesaikan lawan Persib, ketika hasilnya mereka ya di luar harapan, otomatis baru memikirkan pertandingan selanjutnya. Sama halnya dengan Persib itu sendiri. Ya, kan Persik sendiri sekarang di putaran kedua ini banyak kehilangan poin. Ya. Itu otomatis kan ke psikologis pemain Iya. juga Iya, Bang. jadi pengaruh. Nah, apakah setelah kemarin kalah dari Dewa, otomatis kan akan menghadapi Persib. Apakah ini akan menjadi kebangkitan Persik atau justru sebaliknya Persib yang akan melibas Persik? Harapan sih jawabannya nomor 2 ya, Bang. Karena Persib juga butuh poin lagi Oke. untuk bisa bersaing di papan atas dan bisa mempertahankan posisi puncak gitu ya. Harapan kita kan. Tetapi ya itu tadi, semuanya juga dikembalikan lagi sama Persib itu sendiri. Apakah beban tersebut juga menjadi beban yang menjadi apa ya? Menjadi ini beban yang agak sedikit berpengaruh ya terhadap tim. Tapi saya yakin sih Coach Bojan juga Maiko dia sudah paham ketika mengalami kekalahan lawan Persebaya faktor apa sih yang akhirnya bisa diperbaiki ketika melawan Persik Kediri. Iya, Bojan ini kan bukan tipikal pelatih yang suka mencari kambing hitam ya. Ya harusnya dia mikir sendirilah, dia dibayar profesional ya. Iya. Masalahnya cuma satu, ini sering kejadian nih. Lawannya tuh nggak istimewa. Makanya tadi saya bilang Persik ini biasa aja, angin-anginan. Cuma masalahnya kalau Persibnya nggak perform, apalagi ya masih ada ketergantungan, waduh ini pengganti Etam segala macam masih ribut di situ ya, itu bakalan susah Mang Gus Dur. Terus belum lagi ini saya harus sebut nama ya, ini Mark Lok lama-kelamaan udah performanya udah makin turun lah. Kalau bisa mah langsung diplot aja nih pengganti Mark Lok sampai game terakhir siapa gitu lah. Harus dipikirin sama Bojan lah. Jadi Marco itu lebih cocok ke entertain masuknya, masuk ke dunia entertain. Ini yayasan. Terus ini Yayasan ya. Oke. Di sekolah, ya naon pesantren, halus cocok dah. Oke, ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik main di Bandung ya, karena Persik sama-sama kalah, Persib juga kalah. Otomatis kedua tim ini pasti ingin meraih poin yang maksimal. Kira-kira nih kunci dari permainan kedua tim ini pemain mana nih? Siapa pemainnya nih? Iya, kedua tim mempunyai key player-nya masing-masing ya, Bang. Kalau sejauh ini saya melihat Persik Kediri juga ada di sosok yang pemain kidal, Ze Valente nomor 10, dia kreatornya, dia katalisatornya sebagai penghubung dan tidak juga mengesampingkan lini belakang mereka. Ada Hehanusa yang sejauh ini juga performanya juga cukup impresif, Michael. Dia juga bertahan, dia center back lokal yang sejauh ini juga menjadi bahan perbincangan ya. Itulah. Jadi kalau di lini belakangnya saya melihat Hehanusa itu, saudara kandungnya juga Rezaldi. Di tengahnya ada si Ze Valente. Di sektor flank itu ada Ezra. Kalaupun diturunkan, di depan Bergonzi. Kalaupun sudah selesai sanksinya. Itu dari Persik. Iya, dari Persik. Kalau dari Persib sendiri? Dari Persib semuanya untuk saat ini sih kayaknya Coach Bojan juga tidak melihat pemain ini sebagai kunci key player-nya. Ini sebagai key player-nya. Saya yakin kalau Coach Bojan di pertandingan kali ini akan berbicara bahwa semua pemain harus mempunyai tanggung jawab. Semua pemain ini saatnya untuk mereka memberikan kemampuan terbaiknya dan etalase buat para pemain yang selama ini bermainnya sedikit. Setuju, Bang Eko? Setuju ya. Jadi Ze Valente ini kan dia pembagi bola yang bagus tuh, Mang Gus Dul ya. Ini kuncinya adalah teman-temannya bisa ngembangin dia enggak. Nah, kalau misalkan Ezra dalam kondisi perform ya, nah itu bahaya tuh. Kita nggak tahu tuh bisa berapa kali. Kan dia tuh sering banget bola-bola yang kita kira bakalan di deal ke depan, dia crossingnya silang. Kedapat juga tuh kalau sukses crossingnya memang. Crossingnya bisa sebagai umpan atau bisa sebagai sebetulnya itu bola daerah tuh masih harus diolah lagi tuh bagus. Ezra beberapa kali melepaskan bola kayak dia di Persib lah. Kalau lagi bagus ya bagus gitu Ezra ya. Makanya Ze Valente sama Ezra ini. Kalau misalkan lini belakang Persik saya kira nggak istimewa ya. Dalam artian kalau misalkan
para penyerang kita perform itu bisa mudah lah gitu. Udah ya. Oke. Jelas teh siapa panggilan ini? Ewe. Oh, Misalnya Walian, ya, Ya, Ejra Walian. Hah? taktik. Oke, Kang Abo, saya nggak kebayang kekalahan Persib dari Persibaya. Aduh, Eta sakumaha ngambekna eta si Bojan di ruang ganti. Sok sigana teh teungeul we digebrak urangnya papan ieu ge maneh main kumaha bisa tuh wah teu kabayang sama eta bener. Tapi saya suka karakter pelatih. Waduh, seperti itu. Suka banget. Hmm. Dan saya lebih suka lagi kalau kita lanjut ke taktik. mana? Sekarang kita langsung saja ke utak-atik taktik bersama Kang Abo. Mang Abo gimana, sehat? Alhamdulillah Mei, baik-baik aja. Gak bosan nih kalau Mei nanya terus Mang Abo? Enggak dong, Enggak. mungkin bosan Mei. Nah, Mei mau nanya, yang Mei lihat itu kan akhir-akhir ini Persik itu suka membawakan sistem 4-3-3. Tapi kan kadang juga suka berubah jadi 4-3-2-1. Weh. Ya, terus kira-kira kalau ngelawan Persib nih, mereka tuh bakal pakai sistem yang mana nih? Iya, Mei udah pasti banget ya. Terkait masalah taktikal sekarang. Iya, aku yang ngajarin. 4-2-3-1. yang ngajarin nih. 4-3-3. Luar biasa. Terus 4-4-2 ya Mei belum? Iya. Kalau 4-4-2 gimana Mei? 4-4 apa? 4-4-2. 4-4-2. Ya sama lah. Sama lah. Pada prinsipnya 4-2-3-1, 4-4-2, 4-3-3 itu lebih ke strategi ball position dan lebih ke lini serangnya itu terlihat agak sedikit ofensif gitu Mei. Jadi kalau berbicara Persib nanti ketika menghadapi Persik Kediri di kandang, harapan sih ya Persib sendiri jangan selalu mengandalkan strategi counter attack ya Mas. Ya. Ya Bang, karena bermain di kandang kadang-kadang tim lawan tuh sudah mulai memahami cara bermain Persib kan. Nah, jadi kalau Mang Abo lihat Persik Kediri itu kuatnya itu ada di nomor 10. Si J Palenta itu ya. Sejauh ini dia yang menjadi katalisator penghubung dari first area-nya mereka ke second area bahkan ke jantung pertahanannya tim Persib itu sendiri. Ya, jadi yang mesti diwaspadai ini kreatornya ya, si J Palenta ini. Kadang-kadang dengan umpannya yang jarang ngelihat tetapi temannya udah running with the ball atau ya running with enggak running with the ball. Running behind muncul dari belakang sini ini yang bahaya. Dia langsung cung ke daerah. Bahkan kalau Pergonzi sudah bisa turun lagi, ini yang mesti diwaspadai juga. Ya. Dia kuat dalam body blocknya, dia kuat dalam shootingannya, bahkan sundulannya terlihat sempurna. Gitu, Mei. Nah, oke, Mang Abo nih, tadi kan lebih mengandalkan tengah ya. Nah, kalau di Persib sendiri yang harus dipakai kira-kira kan terkadang kalau mending mengandalkan lapangan tengah atau mapai gawir gitu. Iya, sektor tengah ya, Mapai Gawir ya, Bang. Mapai gawir bari mau urekan gitu ya. Iya. Baru Bisa urek jadi. ketemu itu. Bisa jadi. Kumaha tah? Iya, kalau Persib sendiri ketika bermain di kandang, sejauh ini berapa kali pertandingan terlihat ketika melawan Madura United, nah, kita terpaku atau terlalu fokus kuatnya di lini tengah. Di tengah. Ya, tetapi harapan nanti kalau bisa agak sedikit dirubah, seperti yang tadi Mamang sampaikan bahwa sektor playing kita kan kuat nih, apalagi nanti Etam kemungkinan bisa diturunkan. Sejauh ini kan Etam yang selalu menjadi pembeda kan, bahkan umpan direct ball-nya, kadang-kadang progresinya Etam sejauh ini terlihat sering sukses lah. Kedua sosok yaitu Ciro dan juga David Da Silva. Kalau bisa di pertandingan nanti lawan Persik Kediri, kita dari menit-menit awal kita udah langsung menekan aja. Menekan aja di sini, Mang. Sini. Ini harapan ya, Mang ya. Yeah. Udah push langsung sini semuanya, push. Dan ini juga ikut naik ke sini. Udah gini. Jangan takut ketika mereka melakukan counter. Karena sejauh ini counter mereka juga kalau di persentase itu sedikit tingkat keberhasilannya. Mereka lebih senang bermain position di sini, tapi Persib kalau melihat secara statistik sejauh ini
Persib adalah tim terbaik, tim yang paling produktif ketika melakukan strategi counter attack. Gitu. Jadi harapan bermain di kandang, kita push di menit-menit awal, kalau sudah bisa mencetak gol, baru kita calm down. Oke. Gitu, Mang. Berarti perang di tengah akan semakin ramai kayaknya. Iya ya. dong. Yang lebih banyak menguasai bola, kemungkinan itu yang akan keluar sebagai pemenang. Iya, sejauh ini kan Persib memang seperti itu. Tuh. Walaupun bermain di luar, ketika ball position Persib sedikit di bawah tim tuan rumah, tetapi efektivitas dalam shot on goal-nya Persib sejauh ini lebih produktif. Lebih produktif. Oke, pada Persik ya. Apalagi Persik kan kemarin juga bubuk ya. Ya, Oke, bubuk. Dan kalau tidak salah waktu di kandang Persik juga Persik nggak bisa berbuat apa-apa sama iya. Persib. Ya itu, memang senjata Persib sejauh ini juga jangan sampai ketika bermain di sini, bermain di Bandung, walaupun di pertandingan pertama kita unggul, itu jangan dijadikan beban. Nah, itu jangan dijadikan beban karena berharap si poinnya itu bisa meninggalkan Dewa United ya. Iya. Sejauh ini Dewa United yang menjadi pesaing terkuat lah ya, Bang, ya. Betul. Karena Dewa United juga berhasil memberikan tekanan ataupun kekalahan untuk Persik Kediri di pekan ke-24 itu. Mang Abo, Mei Ya. mau nanya lagi. Untuk mantan pemain Persib, Ezra Walian, kan menjadi kreator serangan nih, ya. Dengan 5 asisnya. Tapi sekarang kan lagi cedera ya. Nah, itu siapa nih yang bakal menggantikannya? Apa mantan Mei aja yang gantiin ya? Ngeri. Boleh. Berarti kalau mantan Mei tidak jauh berbeda dengan Ezra Walian berarti ya? Iya. Luar biasa. Ya jadi gini Mei. Biasanya mantan pemain Persib yang bermain di luar ketika berhadapan dengan klubnya, termasuk saya juga dulu kayak gitu, itu punya motivasi lebih. Nah, saya pikir juga itu harus diwaspadai oleh kubu Persib itu sendiri, Ezra Walian. Walaupun kondisi terakhir masih diragukan ya, dan katanya masih cedera. Tetapi dia kemungkinan juga bakal diturunkan. Apakah dia tunggu dulu di bench? Apakah benar-benar sudah tidak bisa dimainkan? Ya, sejauh ini beberapa pemain Persik Kediri semuanya yang di sektor ini mesti diwaspadai ya. Di sektor flank lah ini ya, Mea. Karena kan sejauh ini juga asis yang diberikan dua sektor flank ini terhadap Bergonzi juga cukup baik. Nah, Ezra juga 5 asis ya. Apalagi di Persib dulu kan. Iya. Kadang-kadang dia juga menjadi pemecah kebuntuan ketika dia diberikan kesempatan bermain, ketika Persib tertinggal, dia menjadi penyelamat dengan umpan-umpannya yang sangat akurat gitu. Dan itu juga mesti diwaspadai. Saya pikir tidak terlalu main fokus ke Ezra juga ketika bermain di sini. Kalaupun nanti turun, saya berharap juga hand-hand dengan segala kekuatannya, defense-nya juga sangat baik. Namun ketika melakukan penyerangan agak sedikit kurang. Fokus saja di sana, tunggu Ezra, arahkan, jangan sampai dia melakukan crossing. Gitu. Nih, sekali lagi Kang Abo. Seandainya ya Beckham belum bisa dimainkan, kira-kira kan kita juga semua tahu ketika Beckham tidak main, Persib performanya jauh. Iya. Jauh sekali. Dan terbukti itu. Terbukti kemarin draw dan pokoknya mah jelas sekali tidak ada Beckham, Persib melenoy. Nah, kalau misalkan nanti lawan Persib Beckham masih belum bisa dimainkan, kira-kira strategi apa yang harus diterapkan? Nah, ini dia. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Karena Etam sejauh ini juga dia selalu menjadi pembeda. Kita kan sering ngebahas ya, Etam itu sekarang lagi prime-nya lah. Tahun ini dia betul-betul menjadi perhatian khusus di setiap tim yang dihadapi sama Persib. Etam itu selalu menjadi pembeda. Nah, kalau saya melihat siapa yang mempunyai prospek di sini, di situ kan masih ada Rian Kurnia juga kan ya. Rian Kurnia dia juga eksplosif, tetapi karena menit bermainnya kurang, jadi kadang-kadang kemampuannya juga tidak terlihat. Harapan sih kalau misalkan Etam tidak mendapat kepercayaan ataupun belum bisa keluar dari sanksi, tidak main, Rian Kurnia mudah-mudahan di sini bisa menjadi bisa menjadi pembeda, udah pasti tentunya, dan pemecah kebuntuan itu ada di sosok ini, Rian Kurnia. Oke, mudah-mudahan aja Rian Kurnia. Ya, Rian ada Kurnia. Top ya. Ya, Rian Kurnia kan dia juga punya skill yang sangat baik. Hanya tinggal butuh waktu aja. Oke. Makasih Mang Abo. Sama-sama, ya. Kita lanjut ke obrolan selanjutnya. Oke. Mang Eko, Kang Abo, sebelum Ada lagi. yang ditunggu-tunggu prediksi
yang ternyata kemarin meleset semua. Wah, Kita ganti, saya punya croissant deli. Memiliki cita rasa croissant berlapis-lapis dengan rasa gurih mentega yang khas. Memberikan sensasi makan yang unik serta filling yang melimpah. Luar biasa nih. saya paling suka Bisa mulai makan buka tuh. makan Boleh, makan Kang Bob, croissant coba ini. aja. Ya. Sebelum utak-atik coba aja ya. Saya paling suka Oke. ini kalau masuk microwave, Bang Gusul. Jadi Oke. ntar buat apa? Buat sahur, saya pasti ini ya. Saya bawa croissantnya ya. Saya juga mau dibawa ke rumah aja ya. Tadi makan aja. Ya. Sok Kang Bob, makan aja. Soalnya lulus tadi. Oke. Aduh, lulus kunaon? Eleh liar. Oke, sekarang langsung saja kita ke prediksi. Kira-kira pertandingan melawan Persik ini, Mang Eko dulu. Kira-kira Saya bagaimana? udah sering tadi ngomong berkali-kali bahwa Persik ini tim biasa ya, angin-anginan. Cuma ketika lawan Persib ini suka menyulitkan dan bikin repot nih ya. Draw. Bu, Menang 2-1. menang 2-1. Persik tuh. Yang mana? Persik kan? Persik atau Persik, Persib? Persik. Oh, sudah Persib menang 2-1. 2-1 Mang. Oke. Terus Tapi yang bakal keasupan dulu. Saya juga sih menang sih. Karena kekalahan kemarin dari Persebaya itu akan membuat pelatih ngambek sangambak-ngambaknya dan pemain pun akan berpikir keras bagaimana caranya harus memenangkan pertandingan di depan 28.000 penonton. Yeah. Oke, sebelum pamit Kang Abo, Mang Eko, kita ada si Neneng Gelis Merah dulu yang akan memberikan kuis. Silakan buat Neneng Gelis si Merah untuk kuisnya. Nah, untuk yang tadi nanyain pertanyaannya, nah ini nih pertanyaannya itu siapa nama pemain Persib yang menggunakan nomor punggung 2? Cara jawabnya follow akun supermomen.id dan boboto.id. Jawab pertanyaannya dan tulis di kolom komentar supermomen.id dengan format nama, spasi, kota, spasi, jawaban dan jangan lupa pakai hashtag ngoperboboto.id 2025, hashtag supermomen dan hashtag ini rasanya super. Kembali ke Mang Gusdul. Oke, terima kasih Neneng Gelis, Mei, si Merah, dan saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih buat Icebox Studio, tempat buat bikin podcast, video pokok nama rumah buat para konten kreator, dan terima kasih badan buat supermomen.id dan Supertalk. Ini rasanya Super. Saya Gusdul, undur pamit. Saya Mang Abo, ikut pamit. Eko Aung ikut-ikutan juga pamit. Asik. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.